Selamat pagi anak-anak semua yang terkasih, kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat setelah kita mempelajari persamaan kuadrat. Materi fungsi kuadrat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada, nanti kita belajar tentang grafik fungsi kuadrat, nanti kita melukis grafik. Yang kedua adalah sumbu simetri dan nilai optimum, kita nanti mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum. Dan yang ketiga adalah aplikasi atau penggunaan fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Akan kita pelajari dulu yang pertama tentang melukis grafik fungsi kuadrat. Silakan dibuka LKS halaman 48. Halaman 48, di situ ada pengertian fungsi kuadrat, bentuknya seperti apa. Kalau kalian lihat, bedanya dengan persamaan kuadrat adalah kalau persamaan kuadrat bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tapi kalau fungsi kuadrat bentuknya adalah Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi tidak ada sama dengan 0-nya. Tapi tetap ada A, B, dan C-nya. Dan bentuknya adalah kuadrat. Nah, di sini ada gambar grafik fungsi kuadrat. Itu gambarnya selalu berbentuk parabola. Nanti ada dua macam parabola, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Yang ini terbuka ke atas. Ada yang harus kalian ketahui istilah-istilah pada grafik, yaitu ada titik ekstrim atau titik balik, yaitu titik puncak pada parabola. Nanti titik balik ada dua macam. Kalau kita lihat di bawahnya, ada yang titik baliknya minimum karena grafiknya menghadap ke atas, dan ada yang titik balik maksimum, grafiknya menghadap ke bawah. Nah, titik balik minimum itu jika A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya positif. Nah, kalau yang kedua, titik baliknya maksimum atau grafik menghadap ke bawah kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Jadi nilai A yang di sini. Nah, ini AX kuadrat. Kalau A-nya plus berarti grafiknya menghadap ke atas. Kalau A-nya negatif, grafiknya menghadap ke bawah. Kemudian ada istilah sumbu simetri. Itu garis yang membagi parabola itu menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Jadi garis yang di tengah-tengah namanya sumbu simetri. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gunanya titik potong ini nanti untuk melukis grafik fungsi kuadrat tersebut. Maka sebelum kita melukis grafik fungsi kuadrat, kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ini. Maka marilah kita pelajari. Materi yang pertama adalah melukis grafik fungsi kuadrat. Kita lihat contoh halaman 49. Ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Kita akan melukis grafiknya, maka kita buat tabel. Tabelnya adalah tabel X, kemudian Y, dan yang di bawah adalah titik koordinat XY. Nah, titik koordinat XY ini nanti yang kita pakai untuk melukis grafik fungsi kuadrat tersebut. Pertama kali kita tentukan X-nya. X-nya di sini mulai dari negatif 3 sampai dengan 3. Terus kita cari nilai Y-nya. Cara mencari Y-nya bagaimana? X ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ini untuk mengganti X ini. Maka X ini kita ganti dengan negatif 3. Menjadi negatif 3 pangkat 2. Maka Y-nya ketemu sama dengan 9. Nah, ini 9 itu dari mana? Dari negatif 3 dipangkatkan 2 menjadi 9. Dan seterusnya sampai dengan titik yang terakhir. Titik yang X-nya sama dengan 3. 3 kita pangkatkan 2 menjadi 9. Maka 3,9 titiknya. Kita sudah ada 7 titik koordinat. Nah, 7 titik ini yang akan kita lukis pada kertas berpeta atau buku cacah kori. Maka akan menjadi seperti ini. Yang pertama titik negatif 3,9. Kita lihat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Negatif 3 di sini. Kemudian 9-nya Y-nya di sini, maka koordinatnya negatif 3,9. Kemudian negatif 2,4. Negatif 2 di sini. 4-nya di sini, maka negatif 2,4. Dan seterusnya kita buat titik koordinatnya. Kemudian dia memotong sumbu X di 0,0 ya. Nah, ini salah yang di sini. Ini harusnya 0,0 bukan 0,1 ya, diralat 0,0. 0,0 ini adalah titik balik minimumnya atau nilai ekstrimnya.
sehingga grafiknya terbuka ke atas. Kita gambar titik-titiknya ini. Setelah tergambar titiknya baru kita buat garis parabolanya. Kalau ragu-ragu dibuat dulu dengan pensil. Jadi garisnya lengkung melalui titik ini, kemudian sampai ke atas, dia membentuk parabola. Nah, sehingga sudah tergambarkan grafik fungsi kuadrat. Itu langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama adalah menentukan titik koordinatnya, Y-nya ini, dengan cara masukkan nilai X-nya, kemudian titik koordinatnya kita isi, baru kita lukis pada buku berpeta. Untuk selanjutnya, silakan kalian pelajari halaman 50 dan 51, itu juga masih melukis, sama, hanya itu grafiknya persamaannya berbeda. Nah, untuk lebih jelas kalian mempelajari ini, maka boleh langsung dipraktekkan untuk mengerjakan latihan 10 di buku berpeta atau di LKS itu saja, karena di bawah sudah ada cacah gorinya, sudah ada garis-garisnya ya. Kalian tinggal melengkapi tabel yang A ini dulu, kemudian nanti B yang C. Langkahnya sama, kita masukkan nilai X-nya ke persamaan, kemudian ketemu nilai Y, dan seterusnya. Nanti sampai yang C kita gambar di sini menjadi 1. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya untuk materi fungsi kuadrat yang pertama ini. Nanti kalau ada yang kesulitan silahkan bertanya. Terima kasih.